Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom buat kita. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas semua kemurahan Tuhan. Dalam tidur kita pun Tuhan menjagai kita. Dan pagi hari ini kita patut datang untuk mengucap syukur, menaikkan segala puji-pujian bagi Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu buat kami. Sampai hari ini kami mengakui Engkau yang memelihara jiwa kami. Bahkan keselamatan kami pun Tuhan rancangkan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu, menaikkan syukur, puji-pujian kami, dan kami juga rindu mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita angkat satu pujian. Sungguh dekat padamu Tuhan, itu menjadi kerinduan kami. Dekat padamu, itu rinduku.
memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembah kepadamu Tuhan, pujian syukur bagimu, bagi Allah yang hidup, bagimu Tuhan. Kami angkat suara memuji-Mu, bermazmur bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, ditinggikan Bapa, terpuji nama-Mu. Kau layak ditinggikan. Haleluya, sujud syukur kami kepadamu Tuhan, kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, sembah sujud bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan, kami sembah Engkau. Terima kasih kalau kami dilayakkan masuk dalam ruang Maha Kudus. Kami terus memuji memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau layak ditinggikan. Mari kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Ku masuk ruang Maha Kudus, kami menyembah-Mu Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus.
sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, saya berikan kesempatan buat kita datang kepada Tuhan. Sampaikan segala isi hatimu, pergumulanmu. Sebab Dia Allah Immanuel yang menuntun kita sampai hari ini dan sampai ke depan. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Kasih setianya selama-lamanya, kemurahannya selalu ada buat kita. Sampaikan dengan tulus kepada Tuhan, sebab Dia selalu setia kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Siap mendengarkan sabda. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini biarlah kita mengerti dengan benar bahwa hidup ini adalah kesempatan, bahwa hidup ini adalah dalam rangka mempersembahkan diri kepada Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, ajari kami pagi hari ini untuk mempersembahkan hal-hal yang berkenan bagi Bapa, bagi Tuhan Yesus. Janganlah kami membuat persembahan yang sia-sia, supaya hidup kami ini, disingkatnya umur hidup kami ini, hidup kami benar-benar menjadi perkenanan Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengar kata persembahan, maka biasanya yang ada dalam pikiran kita adalah kita memberikan kolekte di gereja berupa uang, atau kita mempersembahkan barang tertentu kepada gereja. Itu persembahan. Itu tentu benar, ya, tetapi yang dimaksud persembahan yang sejati tidak hanya itu. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya jangan ada di antara kita ketika sudah memberikan kolekte di gereja, sudah cukup Tuhan. Seolah-olah kewajibannya hanya itu. Padahal itu belum apa-apa. Itu hanya sebagian kecil-kecil. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Kalau cuma uang, coba kita pikir dengan logika sederhana ya. Uang, emas, ya, dan harta-harta dunia lainnya, memangnya Tuhan perlu? Tidak. Tuhan tidak memerlukan apa-apa, seluruh jagat raya milik Tuhan. Di angkasa sana ada emas segede planet mungkin, mutiara sebesar planet, bisa saja kan, intan sebesar matahari. Nah, kalau manusia cuma memberi uang kan itu kertas saja di hadapan Tuhan. Tentu yang dimaksud Tuhan bukan itu. Yang dimaksud Tuhan ketika kita memberikan persembahan, Tuhan langsung periksa hati kita, bukan persembahannya, ya, bukan nilainya, tapi hati kita. Maksudnya begini, ketika seseorang misalnya nih, gajinya 2 juta, ia mempersembahkan 100.000 atau 200.000. Tuhan lihat hatinya, bukan lihat angkanya. Oh, hatinya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hatinya tergerak, terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, Tuhan berkenan.
Sebaliknya orang yang sangat kaya, uangnya triliunan, kasihnya 100.000 juga. Kelihatan hatinya. Hatinya pelit sekali, tidak menghargai Tuhan. Nah, seperti itu. Tuhan melihat hati, bukan angka. Ya. Jadi, persembahan yang sebenarnya bukanlah uang. Apalagi ritual, bukan. Ya, bukan korban-korban hewan itu, bukan. Jadi apa dong sebenarnya yang Tuhan inginkan? Yang menjadi persembahan yang harum itu. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, saudara. Kita baca saja ya. Roma pasalnya yang kedua, 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, bukan uang loh saudara, bukan lain-lain, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya apa? Hidupnya yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang benar itu, ibadah yang diterima Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Itu bukan berupa uang saja. Ya. Nah, makanya di ayat 2 dijelaskan lebih lanjut. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, jangan seperti orang dunia ini. Apa bedanya kalau kita seperti orang dunia ini? Serakah, iri hati, mengingini milik orang lain, tidak takut Tuhan, hidup menurut pengertiannya sendiri, tidak mau dinasihati, keras kepala. Nah, apa gunanya? Ya, ayat 2 ya saudara ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan akal budi kita. Akal budi manusia lama itu perlu diperbaharui supaya menjadi akal budinya manusia yang baru. Dengan cara apa manusia bisa berubah menjadi manusia yang baru? Dengan firman Tuhan, bukan dengan filosofi dunia ini. Dengan firman kebenaran. Ya. Kenapa demikian? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga kita bisa tahu yang ini kehendak Allah, yang ini bukan. Yang seperti apa sih kehendak Allah itu? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang diinginkan oleh Allah kita. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Persembahkan untuk Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Berubah mindsetnya, sehingga kita tahu kalau kulakukan ini kehendak Allah. Kalau kulakukan yang ini baik, yang ini berkenan, yang itu sempurna. Kita bisa membedakan kalau yang itu duniawi, itu kegelapan. Nah, supaya kita bisa membedakan. Sebab orang yang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, itu hidupnya dalam bahaya. Rasul Paulus menulis dalam Alkitab bahwa aku takut kalau pikiranmu disesatkan, sama seperti Hawa disesatkan oleh si ular itu. Jadi orang percaya tetap harus berjaga-jaga, sebab si iblis itu licik, pandai menyesatkan orang. Dan sebenarnya manusia tidak bisa disesatkan, kecuali manusia itu memang tidak bisa membedakan dan kedagingan. Nah, itu gampang disesatkan. Gampang jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia itu masih kedagingan. Ya. Jadi kembali kepada persembahan yang benar. Persembahan sejati. Apa itu? Seluruh hidup kita. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 31, baik engkau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya seluruh hidup kita ini harus menjadi ibadah, harus menjadi persembahan, harus menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan.
apa saja yang kita lakukan, ya, harus menyenangkan Tuhan, bukan hanya menyenangkan diri sendiri. Mestinya demikian loh. Cuma sayang ya, persembahan itu direduksi oleh ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab, menjadi seolah-olah hanya memberikan uang cukup masuk surga setelah itu. Padahal yang Tuhan inginkan bukan persembahan itu. Yang Tuhan inginkan adalah belas kasihan. Apakah hati kita penuh kasih, penuh cinta kasih, atau tidak? Apakah yang kita lakukan itu hanya sekedar ritual tapi tidak ada di hati? Makanya Nabi Yesaya berkata di zaman itu, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, bibirnya, kata Tuhan, tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan melihat hati, saudara. Sebab persembahan sejati itu datangnya dari hati kita. Mestinya demikian. Ya. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kami semua diberkati. Kami tahu Tuhan, selama ini kami masih harus belajar terus, dan pagi hari ini kami dibukakan mata rohani kami bahwa persembahan yang Tuhan inginkan adalah perubahan hidup. Perubahan hidup kami dari yang duniawi menjadi surgawi. Perubahan akal budi manusia lama menjadi akal budi manusia baru, yaitu anak Allah yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah dan sempurna. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM. Tuhan sendiri yang memimpin kami semua untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih, berikan kami semua kesehatan dan umur panjang Tuhan, agar kami boleh mempersembahkan hidup kami yang kudus, tak bercacat, tak bercelah kepada Tuhan. Kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.